Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miklav Taryanto, NIM 2624 1010 2642 dari Sistem Basis Data kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari modul 4 yang sudah saya kerjakan. Langsung saja. Di modul 4 ini kita akan mengimplementasi desain database. Ya, ini tulisannya implementasi desain database ya. Jadi yang pertama tahapannya itu install Postgres, kemudian membuat database, membuat tabel atau entity-nya, kemudian menentukan constraint. Nah, selain ini bahannya masih ada, yaitu mengisi database-nya. Ya, itu sudah bukan bagian dari implementasi desain database ya, tapi juga masuk ke dalam bagian ini. Jadi yang pertama install Postgres SQL sudah saya laksanakan. Jadi ini tampilan Postgres-nya. Ini ada Postgres SQL 11 sama Postgres SQL 13. Saya pakai dua versi untuk jaga-jaga. Terus yang pertama adalah membuat database. Ya, untuk membuat database cukup simpel, cuman create database terus kemudian nama database. Lanjut ke membuat entity. Membuat entity yang pertama ada create table, itu adalah komennya. Kemudian nama di sini dilanjutkan sama nama entity-nya. Kemudian diisi selanjutnya dalam kurung itu diisi sama jenis barang. Maksudnya maksud saya tuh nama-nama kolomnya. Nah, di sini tuh ada jenis barang. Nah, itu bertipe small serial. Kemudian nama jenis bertipe varchar maksimal 50 karakter. Dan constraint-nya tidak nol ya, jadi tidak boleh nol. Kemudian ada keterangan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dimengerti, yaitu yang pertama ada tipe data jenis barang underscore ID. Jenis underscore barang underscore ID ini tipe datanya adalah small serial. Nah, small serial itu berarti adalah angka yang bisa dimulai dari 0 dan ya, jadi beda dengan integer. Small serial itu serial dengan ukuran kecil yang bisa dimulai dari 0. Kemudian ada constraint jenis barang, jenis underscore barang underscore ID, yaitu primary key. Jadi jenis barang ID ini ditetapkan sebagai primary key atau atribut utama dalam tabel ini. Kemudian ada constraint nama jenis, yaitu not null atau tidak boleh kosong. Jadi constraint-nya not null atau tidak boleh kosong ya. Kemudian beda nama jenis dengan keterangan. Nah, beda nama jenis dengan keterangan tuh dari tipe datanya itu ada varchar sama teks. Jadi untuk varchar itu berarti boleh berisikan huruf, kemudian karakter spesial seperti hashtag, bintang, dan lain-lain, sama angka juga bisa untuk varchar. Sementara untuk teks itu hanya bisa huruf saja. Dan bedanya, nama jenis tidak boleh kosong, sementara keterangan boleh kosong atau boleh tidak diisi, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke memperbarui tabel. Ya, di memperbarui tabel nih kita melakukan beberapa hal ya. Yang pertama itu kita ditugaskan untuk mengisi kolom nama jenis dan keterangan pada tabel jenis barang, yaitu yang pertama values-nya untuk nama jenis komputer, kemudian untuk keterangannya adalah komputer desktop. Nah, kemudian kita disuruh untuk mengupdate. Kemudian kita harus disuruh mengupdate namanya itu menjadi komputer ya. Nah, ini jadi C bukan pakai K. Nah, ini jenis barangnya. Jadi tadi kan ini udah ditambah. Nah, itu kita ganti pakai update jenis barang set nama jenis sama dengan komputer berjenis barang ID sama dengan 1. Jadi nama jenisnya diganti ke komputer saat jenis barang ID-nya itu sama dengan 1. Kemudian ini menampilkan hasilnya seperti itu. Nah, kemudian ada delete ya, delete jenis barang, di mana jenis barang sama dengan jenis barang ID itu sama dengan 1. Nah, ini berarti menghapus jenis barang jika ID-nya sama jenis barang ID-nya sama dengan 1.
Nah, setelah dilakukan itu hasilnya kosong seperti ini. Jadi karena tadi cuma ada 1, jadi dihapus jadi 0, tidak ada datanya sama sekali. Oke, lanjut ke insert, memperbarui tabel lagi. Kemudian tadi kita ditugaskan juga untuk mengisi tabel jenis barang dengan beberapa value, yaitu yang pertama laptop, kemudian keterangannya komputer jinjing, wahana terbang, keterangannya peralatan yang bisa terbang, kemudian nama jenis printer, keterangannya mesin pencetak. Nah, setelah itu kita ditugaskan untuk mengupdate nama wahana terbang itu menjadi mesin terbang. Nah, komennya itu dengan ini, update dari jenis barang, kemudian di set ke nama jenis itu menjadi mesin terbang kalau nama jenisnya sama dengan wahana terbang, seperti itu. Nah, kemudian disuruh delete juga nih, delete yang delete yang laptop. Jadi komputer itu kita delete-nya harus pakai jenis barang ID, jadi kita harus tahu dulu namanya, urutan jenis barang ID-nya itu. Jadi seperti ini. Setelah dicek ternyata laptop itu ada di nomor 5, jenis barang ID 5. Jadi kita kayak gini, delete from jenis barang where jenis barang ID sama dengan 5. Nah, ini akan menghapus values laptop dan segalanya yang mempunyai primary key 5. Dan tampilannya seperti ini setelah dihapus. Ya, lanjut. Kemudian kita menentukan constraint. Jadi kita pertama harus membuat tabel dulu bernama laboratorium. Kemudian ID lab. ID lab-nya itu bernilai serial, tidak nol dan primary key. Kemudian ada kolom nama, tipe data varchar dan tidak nol. Kemudian deskripsi seperti itu. Nah, setelah itu kita disuruh untuk mengisi tabel laboratorium ini dengan beberapa values. Yang pertama itu namanya lab basis data, kemudian deskripsinya lab mengenai basis data, kemudian ada lab pemrograman, kemudian deskripsinya lab mengenai pemrograman. Nah, tampilannya di sini ya. Jadi ada 1, 2, lab basis data dan lab pemrograman seperti itu. Oke. Kemudian menentukan constraint. Lanjut ke create tabel di barang. Kita membuat tabel barang. Nah, setelah membuat tabel barang yang seperti ini, ada barang ID, nomor seri, dan deskripsi kolom-kolom untuk kolom-kolomnya. Kita membuat nomor seri itu menjadi constraint yang unik. Nah, nama constraint-nya nanti disimpan sebagai unique nomor seri seperti itu. Nah, ini untuk tampilan tabelnya seperti itu, ada barang ID, nomor seri, dan deskripsi. Kemudian menentukan constraint. Yang pertama ada menambah kolom baru di tabel barang, yaitu ID underscore jenis underscore barang, di mana itu bernilai integer dan tidak nol. Sudah ditambah ya, terus kemudian bentar. Ya, ini sebenarnya sudah ditambah tapi ketutupan ini. Gimana caranya? Nah, ini. Udah ditambahkan ya, ada ID jenis barang. Kemudian kita alter tabel, di mana kita menentukan jenis barang sebagai foreign key. ID underscore jenis underscore barang itu foreign key dan diambil dari tabel jenis barang, kemudian kolom jenis barang underscore ID, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian menentukan constraint. Jadi ada beberapa soal nih. Yang pertama ada 5. Yang pertama jelaskan tentang foreign key, di manakah foreign key seharusnya ada. Jadi foreign key saya akan menjelaskan. Jadi foreign key itu adalah sebuah primary key dari tabel lain yang diambil sehingga bisa memiliki relationship dengan tabel tersebut. Nah, foreign key ini seharusnya ada di entity yang ingin mengambil data dari tabel lain, seperti itu. Kemudian jelaskan apa efek penggunaan constraint not null pada kolom ID underscore jenis underscore barang
Hubungkan penjelasan Anda dengan optionality pada relationship. Nah, jadi not null itu berarti ID underscore jenis underscore barang itu pada setiap barisnya itu tidak boleh kosong, jadi harus ada. Nah, untuk optionality berarti optionality-nya itu berarti jenis ID underscore jenis underscore barang itu tidak optionality. Jadi hubungan antara jenis barang dengan barang itu tidak opsional atau harus selalu ada. Jadi antara jenis barang ke barang itu setiap barang itu harus memiliki ID jenis barang seperti itu. Kemudian tambahkan data sebuah komputer pada tabel barang dengan nomor seri 1, 2, 3, 4 dan dengan deskripsi komputer Dell warna abu-abu ID jenis barang 10. Jelaskan apa yang terjadi. Nah, ini ada di sini ya. Nah, jadi karena seperti ini penjelasannya. Itu terjadi error karena pada ID jenis barang yang kita masukkan tuh 10 itu tidak ada di reference kita. Jadi pada ID jenis barang itu primary key-nya tidak sampai 10 tapi kita memaksa untuk masukkan 10. Maka terjadi error karena ID jenis barang ini referensinya terhadap tabel jenis barang atau primary key jenis barang seperti itu. Dan sementara primary key jenis barang itu tidak sampai 10. Makanya tidak ditemukan dan terjadi error. Kemudian tambahkan kolom foreign key tabel barang berisi primary key lab yang memiliki barang tersebut. Oke, jadi seperti ini ya. Adalah yang pertama itu kita harus menambah yang namanya kolom baru yaitu lab ID. Itu serial dan not null. Kemudian kita men-set lab ID tersebut sebagai foreign key dan diambil dari primary key laboratorium atau values ID lab. Pada tabel laboratorium dengan atribut ID lab seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Sebenarnya ini masih ada lagi ya. Untuk tugas 1, 2, 3 yang pertama, tugas 1 itu membuat semua, maksud saya menampilkan semua tabel atau menerapkan ERD secara keseluruhan pada database ya. Jadi saya akan share screen ya. Di sini saya sudah membuat semua tabel sesuai dengan ERD yang ada. Dan dependensinya bisa dilihat sendiri. Itu sudah saya tentukan parent key sama primary key-nya, semuanya sudah komplit sesuai dengan ERD yang diberikan oleh dosen. Seperti itu. Dan juga semua sudah komplit. Kemudian setiap baris data itu diisi dengan minimal 3. Nah, ini saya sendiri juga sudah mengisi dengan minimal 3. Ini sudah saya isi semua. Atau mungkin ini juga sudah saya isi dengan minimal 3. Kemudian untuk yang menentukan mengubah Barrett relationship sebagai, jadi barang primary key dari barang dan primary key dari peminjaman itu dijadikan primary key di item peminjaman. Jadi seperti ini, bentar saya cari. Nah, seperti ini. Share screen. Nah, bisa kalian lihat. Untuk hal itu, kita yang pertama itu alter table
alter table item peminjaman, kemudian drop constraint yang jadi primary key-nya. Nah, nama primary key-nya ya pada waktu itu adalah item peminjaman primary key. Kemudian kita membuat primary key baru yang dimana itu diambil dari peminjaman ID dan barang ID, di mana peminjaman ID dan barang ID itu di sini sudah diset sebagai foreign key, diambil dari tabel barang dan diambil dari tabel peminjaman, seperti itu. Jadi seperti itu cara untuk membuat direct relationship, primary key-nya diambil dari dua entity yang saling terhubung. Ya, kurang lebih dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.